Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di video pembelajaran kimia kelas 11. Masih di bab termokimia. Di video sebelumnya kita sudah belajar masalah perubahan kalor dan reaksi kimia. Di video kali ini kita akan belajar di bagian yang kedua, yaitu perubahan entalpi. Perubahan entalpi standar yang ada di termokimia, yaitu melanjutkan dari persamaan termokimia pada video yang pertama. Langsung saja kita masuk di perubahan entalpi standar. Nah, untuk perubahan entalpi standar itu nanti ada beberapa hal yang akan kita kenal. Di bagian awal ini ada 4, nanti di bagian kedua ada lagi. Ada apa sajakah perubahan entalpi standar itu? Yang pertama, perubahan entalpi dikenal sebagai perubahan entalpi pembentukan standar yang disimbolkan dengan delta HF. F itu formation, kalau standar ada nolnya di atas. Itu ya. Berarti simbol kalau anak-anak menjumpai delta HF 0, itu membacanya adalah perubahan entalpi pembentukan standar. Apa konsep utamanya? Konsep utamanya adalah adanya unsur ditambah dengan unsur berubah menjadi satu senyawa. Catatannya itu ya, unsur ditambah unsur menjadi 1 mol senyawa. Contohnya adalah ini. N2 ditambah H2 bisa membentuk NH3. N2 adalah unsur, H2 adalah unsur, NH3 adalah senyawa. Jadi ada unsur ditambah unsur menjadi senyawa. Jika senyawanya ini 1, artinya koefisiennya 1, itulah yang dikenal sebagai pembentukan standar. Jika ini koefisiennya tidak 1, berarti nanti dikenal sebagai entalpi pembentukan saja, tapi bukan pembentukan standar. Karena syaratnya standar ininya harus 1. Bisa dipahami ya? Yang kedua, ada perubahan pembakaran standar yang disimbolkan dengan delta HC0. C itu dari kata combustion, 0 itu penunjuk kondisi standar. Kita ingat, ada entalpi pembakaran. Apa pembakaran itu? Yaitu reaksi segala sesuatu yang direaksikan dengan oksigen itu dikenal sebagai reaksi pembakaran. Contohnya ini, ada pita magnesium dibakar dengan oksigen menghasilkan MgO. Ini koefisiennya 1, ini setengah, ini 1. Nah, kalau di entalpi pembentukan tadi, yang koefisiennya harus 1 adalah zat yang dihasilkan, kalau pembakaran berbeda. Apa yang harus koefisiennya 1? Yaitu zat yang dibakar. Berarti koefisiennya Mg inilah yang harus 1. Kalau ini 1, kita boleh menggunakan simbol delta Hc0. Tapi kalau ini tidak 1, berarti kita tidak boleh menggunakan simbol delta Hc0. Begitu ya. Selanjutnya, ada entalpi penguraian standar yang disimbolkan dengan delta HD0. D itu dari kata decomposition, dekomposisi. Kalau ada nolnya, berarti nanti dikatakan standar. Apa cirinya? Senyawa berubah menjadi unsur, atau senyawa berubah menjadi unsur atau senyawa yang lain yang lebih sederhana. Ini contohnya, yaitu penguraian NaCl, natrium klorida. Berubah menjadi unsurnya Na natrium dan klorin, gas klorin. Apa yang koefisiennya harus 1? Karena disebut sebagai penguraian standar, berarti nanti zat yang diuraikan. Berarti siapa yang diuraikan? Yaitu NaCl. Ini koefisiennya harus 1. Kalau ini tidak 1, berarti tidak boleh disebut sebagai entalpi penguraian standar. Mungkin hanya sebagai perubahan entalpi penguraian saja. Yang keempat, nanti dikenal sebagai perubahan entalpi netralisasi standar. Netralisasi itu disimbolkan dengan N dari kata neutralization. Kalau ada nolnya berarti dia standar. Netral itu adalah ciri dari pembentukan air akibat reaksi dari asam dan basa. NaOH ini basa, HCl adalah asam, nanti menghasilkan H2O. Ini baru dikenal sebagai netralisasi. Yang disebut standar itu apa? Siapa yang harus koefisiennya 1? Kalau ini tadi unsur yang dibentuk harus 1. Kalau ini unsur yang dibakar harus 1. Kalau ini unsur yang diuraikan harus 1. Semua diuraikan harus 1. Kalau netralisasi yang harus 1 adalah mol air yang dibentuk. Karena ciri dari netralisasi adalah pembentukan molekul air. Jadi airnya lah yang harus
1 koefisiennya. Selanjutnya, ini ada 4 lagi ya, tapi untuk bagian ini tuh tidak begitu urgent untuk materi SMA. Yang pertama ada perubahan penguapan standar, evaporation. Simbolnya adalah delta H vape 0. Misalnya H2O liquid berubah menjadi H2O gas. Nanti yang satu adalah H2O yang liquid. Selanjutnya ada perubahan entalpi peleburan. Kalau peleburan berarti perubahan wujud dari padat menuju liquid. Contohnya sama, es misalnya ya, es berubah menjadi air. Simbolnya dari kata fusion, delta H fuse 0. Perubahan entalpi peleburan standar. Mana yang harus satu? Air yang berwujud solid, yaitu zat yang mau melebur. Ada lagi ini, perubahan entalpi standar pelarutan. Dari kata solvation atau solution. Nanti pakai delta sol 0. Misalkan ini ya, NaOH padat dilarutkan, nanti berubah menjadi ion Na plus dan OH min. Jadi koefisien yang harus satu adalah NaOH-nya. Yang terakhir, ada perubahan entalpi sublimasi standar yang dikenal sebagai delta H sub, yaitu perubahan dari wujud solid menjadi gas. Mana yang harus satu? Berarti yang awal, yaitu yang berwujud solid. Nah, dari semua ciri tadi anak-anak sebenarnya ada kata penunjuknya, yaitu di nilai entalpinya pasti ada mol pangkat min 1 atau bacanya kilojoule per mol. Jadi kalau satuannya menggunakan kilojoule per mol, kilojoule per mol, kilojoule per mol, kilojoule per mol, ini baru dikatakan perubahan entalpi standar. Kalau belum per mol, itu berarti belum standar. Bagaimana kok per mol? Ini koefisiennya 1 berarti per 1 mol, ini sama, ini sama, ini sama. Ini adalah jenis-jenis perubahan entalpi standar. Contoh soal. Perhatikan reaksi pembentukan air berikut. Misalnya ini ya, ada 2H2O berubah jadi O2 membentuk 2H2O, delta HF-nya min 472 kJ. Mengapa ini nggak pakai 0? Nah, betul. Karena di sini koefisiennya tidak 1, yaitu koefisiennya ada 2, sehingga tidak boleh menggunakan simbol standar. Yang ditanyakan, tentukan perubahan entalpi reaksi penguraian. Hati-hati, yang diminta adalah penguraian 1 mol H2O. Bagaimana menyelesaikannya? Langkah pertama adalah kita ubah dulu, yaitu reaksi penguraian. Apa penguraian? Berarti kebalikan dari reaksi pembentukan ini. Ini unsur-unsur dari senyawa adalah pembentukan, kalau ditukar posisinya atau dibalik itu menjadi penguraian. Jadi reaksinya jadi ini. 2H2O 2H2 membentuk O2. Entalpinya, reaksinya dibalik, tandanya juga ikut dibalik. Berapa mol air yang diuraikan ini? 2. 2 mol. Yang ditanyakan berapa? 1 mol. Jadi kita ubah dari 2 mol menjadi 1 mol. Berarti reaksi ini kita bagi 2. Sehingga entalpinya pun juga ikut dibagi 2. Dari 472 menjadi 236. Jadi untuk mengeluarkan 1 mol air nanti diperlukan kalor sebesar 236 kilojoule. Ini boleh pakai per mol karena yang diuraikan sudah 1 mol. Nah, demikian anak-anak untuk materi yang kedua, yaitu materi yang menjelaskan tentang perubahan entalpi. Sampai jumpa di video selanjutnya, yaitu di perhitungan perubahan energi pada suatu reaksi kimia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.